Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pagi ini? Semoga kita semuanya tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk belajar. Oke teman-teman, di hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 5. Tolong teman-teman semuanya bisa disiapkan buku paket tema 1. Setelah siap, silahkan kalian buka dulu halaman 37. Ya, sebelum pembelajaran 5 hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sebagai rasa ungkapan syukur kita karena pada hari ini kita masih dalam kondisi yang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, sudah siap? Oke, bisa kita mulai ya belajarnya hari ini. Oke teman-teman, di halaman 37 itu bisa kita perhatikan ada gambar. Yang pastinya ada 4 gambar. Yang mana di gambar 1 itu ada 3 anak laki-laki sedang bermain. Kemudian gambar yang kedua ada anak laki-laki yang sedang mencuci tangan dan akan mengambil makanan. Kemudian di gambar yang nomor 3, ketiga anak laki-laki tersebut sedang memakan makanan. Kemudian yang keempat, ada seorang anak laki-laki yang terbaring sakit. Nah, dari keempat gambar ini bisa kita rangkai menjadi sebuah cerita. Mari kita buat bersama-sama cerita dari keempat gambar tersebut. Gambar yang pertama harus urut ya membuat ceritanya dari gambar 1, kemudian gambar kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga nanti ceritanya bisa saling berhubungan. Oke, kita perhatikan gambar lagi dan langsung kita buat cerita. Gambar yang pertama ada sekelompok anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki sedang bermain. Bisa kita buat ceritanya seperti ini. Kita beri nama tokohnya ya untuk masing-masing anak. Udin, Beni, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka sedang bermain pasir. Setelah bermain, mereka makan. Sebelum makan, Beni mencuci tangannya terlebih dahulu. Sedangkan Edo langsung mengambil makanan tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian cerita yang ketiga dan keempat, sesaat setelah mereka makan bersama dengan lahapnya, Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Kemudian Edo dibawa ke rumah sakit. Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Jadi dari gambar tersebut menceritakan bahwa ada seorang tokoh yang bernama Edo sakit karena dia tidak menjaga kebersihan ketika makan. Nah, menjaga kebersihan ketika akan memakan salah satunya adalah mencuci tangan dengan bersih. Nah, teman-teman, kalian bisa mencoba sendiri di rumah untuk membuat cerita berdasarkan keempat gambar ini ya, berdasarkan bahasa teman masing-masing atau berdasarkan kemampuannya masing-masing. Cukup dibuat cerita di rumah saja, tidak usah disetorkan ke ustadzah ya. Kemudian kita beralih ke halaman 39. Mari kita perhatikan gambar. Aturan sebelum makan. Gambar yang pertama itu ada gambar tudung saji. Manfaat tudung saji adalah untuk menutupi makanan agar tidak dihinggapi debu ataupun
lalat. Nah, makanan merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan yang masuk ke tubuh harus bersih dan sehat. Bagaimana supaya bersih? Makanannya tetap bersih dan terjaga. Kalau di rumah harus ditutup dengan memakai tudung saji. Makanan akan terjaga kebersihannya jika ditempatkan di tempat tertutup. Makanan yang diletakkan di tempat tertutup akan terhindar dari debu dan lalat. Debu mengandung bakteri dan kuman yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit. Selain debu, makanan yang tidak ditutupi dapat dihinggapi lalat. Nah, lalat sukanya hinggap di tempat-tempat yang kotor yang mengandung banyak bakteri dan kuman. Lalat kemudian terbang dan hinggap di berbagai tempat, termasuk di makanan yang tidak tertutup. Bakteri dan kuman yang dibawa oleh lalat akan menempel di makanan tersebut. Jika makanan tersebut kamu makan, bakteri dan kuman akan ikut masuk ke dalam tubuh. Akibatnya, kamu bisa kamu bisa terkena penyakit saluran pencernaan, misalnya sakit perut dan diare. Selain menjaga kebersihan makanan, ketika kita mau makan, kita perhatikan gambar yang kedua, yaitu kita harus mencuci tangan supaya tangan kita bersih dan tidak ada kuman ataupun bakteri yang akan mengakibatkan sakit pada pencernaan kita. Nah, setelah mencuci tangan, kita perhatikan gambar nomor 3. Nah, sebelum makan, kita harus berdoa sebelum makan, ya. Dan jangan lupa berdoa juga setelah makan. Tentunya teman-temanku kelas 3 sudah hafal bukan? Bagaimana doa makan dan doa sesudah makan. Selain menjaga kebersihan makanan, sebelum dan sudah makan kamu harus membiasakan diri untuk berdoa. Berdoa merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia yang sudah diberikannya. Nah, waktu kemarin kita sudah membahas salah satunya adalah bagaimana cara kita bersyukur dalam menjaga kesehatan. Salah satunya adalah makan makanan yang bergizi seimbang. Selain itu, tidur yang cukup dan berolahraga secara teratur. Nah, selain itu, rasa syukur bisa diwujudkan dengan berdoa. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila yang keberapa? Ya, sila yang pertama, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah mengamalkan atau kita sudah melaksanakan sila pertama dari Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, teman-teman, salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi seimbang. Salah satu minuman yang bergizi, salah satunya adalah susu sapi. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji maupun kaleng siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh
beberapa perusahaan. Coba teman-teman perhatikan tabel yang berada di halaman 42. Di situ ada tabel jumlah susu kemasan yang diproduksi oleh beberapa perusahaan. Dari perusahaan A sampai perusahaan E. Misalnya perusahaan A memproduksi susu kemasan per bulannya 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E 2.200 kotak. Nah, banyak sekali bukan produksinya selama per bulan. Nah, dari hasil jumlah susu kemasan yang dihasilkan masing-masing perusahaan per bulan, mari kita aplikasikan ke dalam bentuk penjumlahan. Coba kita perhatikan lagi tabelnya teman-teman. Kira-kira manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Ya, perusahaan yang menghasilkan susu kotak setiap bulan yaitu dihasilkan oleh perusahaan C dengan produksi 4.800 kotak. Kemudian perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit, kira-kira perusahaan mana? Ya, perusahaan A yang menghasilkan susu kotak paling sedikit, yaitu 1.200 kotak. Nah, bagaimana caranya ketika jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya ini digabung dari perusahaan A dan perusahaan B? Contoh soalnya misalnya seperti ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, permasalahan tersebut atau soal tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah, dengan cara bersusun untuk lebih mudahnya. Pastinya teman-teman di kelas 2 sudah pernah belajarkan penjumlahan bersusun. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya. Sesuai nilai tempatnya maksudnya harus lurus, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, baru dijumlahkan. Nah, untuk lebih detailnya silahkan teman-teman perhatikan penjelasan dari Ustadzah berikut ini ya. Ya teman-teman, ini Ustadzah memiliki tabel hasil produksi telur yang dihasilkan oleh beberapa peternakan. Di dalam tabel ini ada peternakan A, B, C, D, dan E. Peternakan A menghasilkan 1.124 butir sampai dengan peternakan E menghasilkan telur 1.415 butir. Nah, sekarang bagaimana jika tabel ini diaplikasikan ke dalam soal-soal? Contohnya seperti ini. Berapakah jumlah telur yang dihasilkan oleh peternakan A dan C? Nah, soal tersebut bisa kita selesaikan dengan penjumlahan. Pertanyaannya tadi, Ustadzah ulang, berapakah jumlah telur yang dihasilkan oleh peternakan A dan C? Nah, peternakan A menghasilkan telur sebanyak 1.124. Kemudian peternakan C menghasilkan telur sebanyak 4.420. Kita tambahkan. Sama dengan berapa jumlahnya? Nah, untuk mempermudah penjumlahan ini, kita pakai penjumlahan bersusun. 1.124 ditambah 4.420. Jangan lupa teman-teman, angka-angkanya harus lurus. Misalnya, angka satuan harus lurus dengan angka satuan. Angka puluhan harus lurus juga dengan angka puluhan. Angka ratusan harus lurus dengan angka ratusan. Angka ribuan juga harus lurus dengan angka ribuan. Setelah itu kita jumlahkan dari belakang. 4 ditambah 0 sama dengan 4. 2
2 ditambah 2 sama dengan 4. 1 tambah 4 sama dengan berapa teman-teman? Ya, sama dengan 5. 1 dan 4 sama dengan 5. Jadi, jika hasil telur peternakan A dan C dijumlahkan sebanyak 5.544. Nah, tadi kita sudah menjumlahkan jumlah telur yang dihasilkan oleh peternakan A dan C. Bagaimana kalau kita menghitung jumlah telur yang dihasilkan oleh peternakan B dan E? Kita lihat tabel dulu. Jumlah telur yang dihasilkan oleh peternakan B sebanyak 2.454. Yang namanya penjumlahan mesti ditambah, ada lambangnya tambah. Kemudian jumlah telur yang dihasilkan oleh peternakan E ada 1.415. Kalau dijumlahkan hasilnya berapa ya? Kita gunakan lagi penjumlahan bersusun. 2.454 ditambah 1.415. Jangan lupa seperti tadi, satuan harus lurus dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan juga harus lurus dengan ribuan. Kita hitung dari belakang. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Dan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3.869. Ini adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh peternakan B dan E. Mudah bukan teman-teman pembelajaran di hari ini? Demikian pembelajaran kita di hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa besok lagi ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan jangan lupa rajin beribadah. Ustazah mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.